Banyak teman-teman bilang, orang-orang bilang kalau servis TV LED itu mahal. Ya memang mahal karena yang dihargai adalah ilmunya. Tapi kalau kita bisa servis sendiri, apa nggak jauh lebih ringan? Buat teman-teman yang penasaran, saya ingetin subscribe dulu ya. Simak terus video kali. Barusan datang ke tempat saya, TV LCD mereknya Toshiba. Saya coba ya di sini ya. Mati total, nggak ada nyala indikator standby-nya pun juga mati. Kita bongkar dulu ya, kita cek kerusakannya apa. Ini dia tombol belakang, saya bongkar ya. Ini dia bagian dalamnya. Kita lepas dulu soket yang menuju ke motherboardnya atau mainboardnya. Kita lepas, kita pastikan dulu tegangan yang masuk ke mainboard normal atau tidak. Ini juga bagian PSU nya. Setelah kita lepas soket-soket yang ketegangan, waktunya kita ukur ya. Ini sudah saya ukur, negatifnya di ground, positifnya saya taruh di kaki-kaki soket. Ternyata tidak keluar tegangan sama sekali, semua kaki soket tidak keluar tegangan sama sekali. Berarti yang rusak adalah power supply ini. Ini dia bagian bawahnya. Sebelum saya ukur memastikan power supply ini rusak, sedikit informasi ya, sedikit pengetahuan bahwa kerusakan power supply ini bisa disebabkan dua sebab. Dari blok primer yang berada di dalam garis hitam. Jadi blok primer itu ada yang di dalam garis hitam itu. Untuk memastikannya nanti kita ukur. Saya tempatkan kamera sebentar ya, biar teman-teman bisa lihat juga hasil pengukurannya. Kita gunakan skala DC. Yang kita gunakan skala 250 volt atau 1000 volt. Karena tegangan yang keluar nanti mendekati 250 atau bisa lebih. Kita ukur. Lihat diavometer gerak sampai maksimal. Itu berarti tegangan di blok primer sudah masuk. Berarti tegangan masuk ke rangkaian ini sudah ada semua. Kemungkinan bisa penyebab kerusakannya bukan di primer. Itu masih terlihat 300 volt rata-rata, 250 maksud saya. Jadi kemungkinan kerusakan di blok sekundernya ya. Sekarang waktunya kita ukur bagian sekunder. Kita gunakan skala DC yang 50 volt ya. Ground dengan positif atau keluar dari dioda. Tidak jalan sama sekali avometernya, tidak keluar tegangan. Berarti benar. Kerusakannya kemungkinan besar terletak pada blok sekundernya. Saya pegang IC-nya pun nggak panas. Saya coba ukur ulang ya di elko dari sekundernya. Tetap saya kecilkan skalanya pakai 10 volt. Tetap nggak ada keluar tegangan sama sekali. Waktunya kita cek ya habis ini ya. Kita pastikan dulu di semua soketnya.
Oke, langkah pertama sebelum memperbaiki power supply adalah kita cek solderannya. Kita cek solderan yang berada di area primer, yang sebelum yang berada di dalam garis. Ini namanya area primer dari power supply LCD Toshiba tadi. Kemudian yang di luar garis hitam ini area sekunder dari power supply. Sedangkan yang di sini ini adalah rangkaian yang digunakan untuk menyalakan backlight dari LCD tadi. Jadi buat menyalakan bohlam dari backlightnya, ini rangkaiannya. Sedangkan output atau keluar dari primer adalah di area sekitar sini. Ini digunakan untuk menjalankan rangkaian yang menuju ke mainboard dari TV Toshiba ini. Langkah yang pertama sudah saya lakukan adalah sebagian saya sudah menyoderi. Ini sudah saya solder ulang. Ini juga sudah saya solder ulang. Itu jelas. Saya sudah ulang rata-rata yang agak-agak menurut saya retak atau solderannya perlu diperbarui. Ini sudah saya solder ulang semua. Kemudian setelah saya solder ulang, sekarang waktunya kita cek apakah yang saya lakukan tadi ada manfaatnya atau tetap rusak power supply-nya yang tidak keluar tegangan, yang sudah saya ukur kemarin, dan tidak keluar tegangan. Sekarang saya coba lagi ya. Setelah saya solder, saya tancepin. Sudah saya tancepin. Sekarang saya gunakan skala AC dulu, AC 220, untuk mengetahui listrik yang masuk di sini 220 volt masuk atau tidak. Ada 200 volt masuk ke rangkaian. Kemudian kita cek skala DC, kita gunakan yang skala 1000 volt. Kalau DC kita gunakan yang skala 1000 volt. Ini dia yang keluar tegangan 1000 volt, sekitar 300 volt. Jadi saya gunakan 1000 volt. Di AVO bergerak sekitar 250 volt. Tetap 250 volt juga. Sekarang kita cek tegangan keluar dari power supply ini. Ya, saya arahin dulu. Oh ya, mungkin teman-teman nggak kelihatan avometernya, tapi saya bacakan aja ya, biar soalnya posisinya agak sulit. Jadi saya bacakan aja avometernya. Kita gunakan avometer skala 50 volt DC. Kemudian kita tetapkan sini ground, atau di sini juga bisa sebagai ground atau negatifnya. Kemudian kita colok ke positif. Ini keluar dari dioda, tidak keluar tegangan sama sekali. Ya, saya ulangi biar kelihatan. Lihat, avometer tidak bergerak sama sekali. Kemudian outputnya yang satunya, ini outputnya ada dua. Nih, tetap tidak keluar tegangan. Kita cek tegangannya. Avo tidak bergerak. Berarti masih tetap ya sama ya, kerusakannya tetap. Jadi power supply ini tidak bisa mengeluarkan tegangan. Penyebabnya biasanya bisa dari
berbagai faktor, tapi umumnya kerusakannya di daerah primer ataupun di daerah sekundernya sendiri. Untuk di daerah primer kebanyakan ada resistor putus atau IC ini, IC driver. IC driver ini sebagai penggerak untuk rangkaian power supply. Kemudian IC ini menjalankan STR ini, digunakan untuk menyalakan rangkaian primer. Tapi sebelum saya ke primer dulu, biasanya saya lakukan adalah kita cek dari sekundernya dulu, apakah ada yang short atau tidak. Saya gunakan skala kali 1 ohmmeter. Ini skala kali 1 ohmmeter akunya. Saya taruh di atas sini ya, biar bisa kelihatan walaupun cuma sedikit. Ini sudah posisi kali 1. Sekarang dari outputnya ini adalah dioda yang di paralel, tapi saya cek yang 5 volt dulu. Ini keluarnya 5 volt, saya cek. Diodanya nggak apa-apa, tidak ada yang short. Oke, sekarang kita cek yang tegangan keluar dari dioda satunya. Sini kita cek diodanya, avometer naik, kita coba balik. Avometer pun sama, masih naik juga. Kayaknya di sini ada kerusakan short mungkin. Iya, positif negatifnya short. Di avometer saya bolak-balik masih tetap jalan. Seharusnya tidak boleh jalan karena seperti ini yang benar. Yang kaki 5 volt ini saya coba aku, itu keluar, tapi kalau saya balik dia seharusnya tidak boleh jalan. Tidak jalan. Tapi untuk yang ini yang keluar 12 volt ini jalan. Kita cek dulu dioda-diodanya ini, karena ini dua dioda dipasang paralel. Saya lepas dulu diodanya satu. Sekarang saya avometer ya. Kita avo diodanya. Seharusnya tidak boleh jalan. Kalau saya taruh kaki positif di katoda, yang negatif di anodanya, seharusnya avo tidak boleh jalan. Ini jalan, saya bolak-balik ya. Sudah ketemu. Ternyata memang benar dioda ini yang rusak, bro. Ini yang rusak, dioda 3 ampere. Kemungkinan saya ganti ya. Atau sebelum saya ganti saya coba dulu, karena ini diodanya paralel dan ini juga tidak ada beban. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja karena dia tidak ada beban dan diodanya pun masih ada satu. Kemungkinan kalau hanya sekedar rusak itu harusnya bisa nyala. Saya colok dulu ya tegangannya. Oke, ini saya taruh avo di sini. Oh, balik bro, sorry. Nah, benar, itu keluar sekitar 5 volt. Yang satunya yang paralel dengan dioda yang tadi, benar, keluar tegangan.
tuh keluar sekitar 12 volt evometer. Tadi benar bro, hanya satu dioda ini tadi short yang menyebabkan sirkuitnya tidak bisa jalan atau sirkuitnya mengakibatkan protek. Sekarang saya coba ganti diodanya ya. Oke, saya sudah dapat diodanya ini. Diodanya beda tipe, cuman spesifikasinya sama dengan yang rusak tadi. Ini dia. Saya ganti dulu ya. Ini dia penampakan bawahnya setelah saya ganti. Saya coba ya sekarang ya, saya tancepin. Saya taruh avometernya di tengah seperti ini. Saya tancepin. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita ukur dulu tegangannya. Keluar bro, 12 volt. Itu satunya. Keluar juga 5 volt. Tinggal kita pasang kembali ya. Waktunya kita coba ya. Sekarang saya tancapin kabel AC nya, saya colokin ke listrik ya. Itu sudah, backlightnya sudah nyala, lihat putih itu nyala terang. Saya angkat biar kita tahu posisi gambarnya nyala atau tidak. Nyala bro, alhamdulillah. TV nya sudah nyala normal, tinggal saya kasih antena ya. Itu dia gambarnya. Ibu, udah kalian bagus ya bu? Betul. Saya pak. Ini gimana, mudah bukan? Cuman penggantian satu buah komponen yang TV LCD mati bisa nyala kembali. Semoga video tadi bisa memberikan manfaat. Saya ingetin, jangan lupa kembali subscribe ya bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.